Rabbana wa taqabbal du'a. Makanya nanti dalam masalah zakat, suami membayar zakat sendiri kalau punya harta, istri juga membayar zakat sendiri kalau punya harta. Bukan kemudian cukup diwakili harta suami saja, enggak. Itulah juga kenapa di dalam Islam harusnya harta suami dan harta istri sejak awal pernikahan sudah dipisah. Jelas. Kalau laki-laki gentle ya gampang aja. Lah ini udah telanjur digabung gimana Bi? Ya udah, yang sekarang semuanya milik kamu. Saya tak nyari lagi. Nah, gentle itu, lanang tenan itu, nggak apa-apa. Ya kan? Loh, harta itu datang dan pergi, ya akhi. Harta itu datang dan pergi. Biasa aja lah. Selama kita masih hidup itu rizkinya akan tetap ada, nggak usah khawatir. Semakin banyak yang ditanggung, semakin banyak rizkinya. Anak maksudnya anak, termasuk anak-anak yatim dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya semakin banyak tanggungannya, semakin banyak rizkinya, nggak usah khawatir. Karena Nabi sendiri yang kemudian menyebutkan innamatung soruna bidu'afaikum. Sesungguhnya engkau ditolong oleh Allah itu karena adanya orang-orang lemah di sekitar kalian. Orang lemah itu siapa? Istri, anak-anak, orang tua yang jadi tanggungan kita, kerabat yang ikut dengan kita dan lain sebagainya. Anak-anak yatim, tetangga-tetangga yang miskin, ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Semakin banyak tanggungan kita, insya Allah rizkinya juga akan banyak. Jadi konsep rizki sederhana, Pak. Kalau pengen banyak rizkinya, banyakin tanggungannya. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Betul itu. Serius ini. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ya. Lalu bagaimana kalau kemudian istri bekerja, apakah kemudian itu juga menambah rizki kita? Enggak, rizkinya tetap sama. Ketika seseorang belum menikah, rizkinya satu, Pak. Ketika seseorang sudah menikah, yang masing-masing satu itu jadi satu. Jadi dua. Nanti ketika nambah anak, ya rizkinya jadi tiga. Nambah anak lagi, ya rizkinya jadi 4, nambah terus, Pak. Sesuai dengan kadar tambahannya tadi. Jadi bukan karena kita punya anak, rizki kita harus dibagi untuk anak sekian, untuk istri sekian. Enggak, rizkinya masing-masing tetap rizkinya. Bisa jadi kita mendapatkan rizki lantaran anak, bisa jadi anak mendapatkan rizki lantaran kita. Bisa jadi kita mendapatkan rizki lantaran istri, bisa jadi istri mendapatkan rizki lantaran kita. Allah yang berkehendak untuk melewatkan rizki tadi lewat siapa? Yang perlu kita yakini adalah satu, bahwa rizki itu tidak pernah berkurang, sudah ditetapkan. Bahkan Nabi mengatakan sesungguhnya rizki itu mengejar kalian sebagaimana kematian itu juga mengejar kalian. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Itulah kenapa kemudian kalau seorang suami bekerja, ya udah cukupkan dengan itu aja. Istri tetap di rumah. Supaya apa? Tugasnya sebagai seorang istri maksimal. Coba bayangkan kalau istri bekerja, Pak. Istri keluar rumah, ya kan? Banyak fitnahnya. Nanti pulang sudah kondisi capek. Padahal namanya suami pulang, ya, itu butuh pelayanan. Bayangkan kalau pelayannya capek, kira-kira dilayani enggak? Ya, kirain kemudian bilang, mah, moh, repot kita. Ini masalahnya. Ya, ini penting untuk diperhatikan ini, ya. Baru manggil sekecap sudah dibalas berkecap-kecap gitu kan. Kamu nih nggak tahu ya, saya juga capek gitu dan lain sebagainya. Wah, ini repot nih kalau begini. Itulah kenapa kemudian pentingnya ilmu tadi itu, supaya ngukurnya itu bukan hanya faktor pengen sama nggak pengen, tapi ngukurnya juga berdasarkan ilmu tadi. Itu baru dari satu sisi loh. Apakah kemudian ketika istri bekerja juga itu menambah penghasilan kita? Enggak, Pak. Penghasilan kita tetap aja. Bedanya kalau istri bekerja, ya, kiwamah kita nanti akan berkurang. Tugas-tugas yang harusnya menjadi tugas istri itu nanti banyak yang tidak dikerjakan. Ya. Apalagi kalau sudah punya anak dan anaknya masih kecil-kecil. Rata-rata mesti anaknya keleleran.
Paling tidak ketika anak itu butuh ibu, ibunya nggak ada. Itu aja. Padahal tugas utama seorang wanita itu apa? Wal mar'atu mas'ulatun an baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita itu bertanggung jawab atas harta suami, rumah suami, dan juga anak-anak suaminya. Itu tugas utama seorang wanita. Lah kalau dia bekerja otomatis akan meninggalkan tugas utamanya tadi. Itu baru sisi yang kedua. Dari sisi yang ketiga, Pak, kalau istri penghasilannya jauh lebih besar daripada penghasilan suami, ya, nanti akan lebih banyak meremehkan pemberian suami. Yang kalau sudah begitu mengantarkan istri tadi itu pada dosa. Yang kalau sudah begitu nanti wibawa suami jadi berkurang di mata istri. Kalau kemudian istri sudah tidak menganggap wibawa suami, ya, wibawa suami sudah tidak ada, maka nilai seorang ayah di mata anak juga akan hilang. Maka nanti akan didapati anak-anak yang susah diatur, anak-anak yang kemudian tidak mau nurut sama bapaknya. Kenapa? Karena istrinya sering memarahi suaminya di depan anaknya, menjatuhkan wibawa seorang ayah tadi itu di mata seorang anak. Dan ini pelajaran berharga dalam masalah pendidikan ini, Pak. Nanti panjang lagi itu penjelasannya kalau kemudian diperpanjang, ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa secara finansial itu harta suami tetap milik suami, harta istri tetap milik istri. Istri bekerja itu belum tentu menambah rizki, belum tentu. Rizkinya tetap. Bedanya nanti yang pertama dari satu jalur saja dan itu lebih wibawa. Kalau kemudian itu jadi dua jalur, tergantung nanti wibawanya jadi berkurang. Kalau istri kerja, suami kerja kan nanti berarti dari dua jalur rizkinya deh. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan rumah tangga kita. Makanya dari awal, Pak, mumpung belum kasep, yang tadi masih muda, tadi itu masih muda, ya, diatur benar-benar itu finansialnya, ya. Ya. Karena memang salah satu di antara hikmah kenapa Allah menyebut pemberian suami itu dengan kalimat wa bima anfaqtum min amwalihim, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Salah satu unsur kiwamah tadi itu, ya, yaitu ketika suami yang memberi istri dari harta mereka. Kenapa disebut nafkah? Kata nafak itu satu asal kata yang sama dengan nifak. Apa artinya, Pak? Nafak itu artinya celah, lubang, seperti tanah yang kemudian dikurangi gitu. Begitu juga harta kita. Harta suami itu nggak pernah utuh, Pak. Kenapa? Ada hak nafkah tadi, makanya selalu berkurang. Beda dengan harta istri. Harta istri itu selalu bertambah. Kenapa? Selalu dapat nafkah. Dia dapat penghasilan sendiri, dia punya harta sendiri, tambah lagi dia tetap dikasih suaminya. Harta istri tabiatnya itu selalu bertambah, sedangkan harta suami tabiatnya selalu berkurang. Makanya nggak usah marah-marah dengan kekurangan itu, udah biasa aja. Suami itu biasa kurang gitu maksudnya, ya. Sedangkan istri itu biasa tambah. Makanya ditambah juga nggak apa-apa. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali. Mudah-mudahan ini bisa mendekatkan kita kepada pemahaman yang baik, ya. Walaupun tadi ada beberapa unsur candaan, tapi salah satu di antara hal yang kemudian penting untuk kita perhatikan itu ilmunya tadi, bahwa apa yang kemudian harusnya diperhatikan oleh seorang suami terkait dengan istrinya, salah satunya adalah unsur kiwamahnya di dalam rumah tangga, ya. Jangan sampai itu hilang. Sebagaimana nahkoda dalam sebuah perahu, nahkodanya harus tetap nahkoda. Jangan ABK ngurusi urusan arah kapal tadi itu, akhirnya jadi berantakan. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu nanti ada pelajarannya di akhir, Pak. Pas kematian Adam, itu nanti ada kalimat dari Adam yang kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, yang menjadi pelajaran berharga bagi kita para suami. Jangan diarahkan istri, harusnya kita yang mengarahkan istri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.